Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan chapter 10 tentang sistem moneter internasional. Saya Nabila Asnadewi dan teman saya ada Cynthia Haryanti, Ahmad Kurniawan, dan Ilsya Wulandari Setiaji. Yang pertama ada standar emas. Standar emas memiliki asal-usul dalam penggunaan koin emas sebagai alat tukar, unit perhitungan, dan penyimpan nilai praktik yang ada di zaman kuno. Ketika perdagangan internasional terbatas dalam volume, pembayaran untuk barang yang dibeli dari negara lain biasanya terbuat dari emas atau perak. Namun, karena volume perdagangan internasional dibangun pada revolusi industri, dibutuhkan sarana yang lebih nyaman dalam pembiayaan perdagangan internasional. Yang kedua ada mekanisme standar emas. Pematokan mata uang ke emas dan penjaminan konvertibilitas dikenal sebagai standar emas. Menjelang 1880, sebagian besar negara-negara perdagangan utama di dunia, termasuk Inggris, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat telah mengadopsi standar emas. Mengikat standar emas umum, nilai mata uang apapun dalam satuan mata uang lain mudah ditentukan. Yang kedua ada kekuatan dari standar emas. Kekuatan besar diklaim untuk standar emas bahwa itu berisi mekanisme yang kuat untuk mencapai keseimbangan neraca perdagangan oleh semua negara. Suatu negara dikatakan berada dalam keseimbangan neraca perdagangan saat pendapatan penduduknya yang diperoleh dari ekspor sama dengan jumlah yang digunakan untuk membayar ke negara lain untuk impor. Misalkan ada dua negara di dunia, Jepang dan Amerika Serikat. Bayangkan neraca perdagangan Jepang adalah surplus karena ekspornya ke Amerika Serikat lebih besar daripada impor dari Amerika Serikat. Eksportir Jepang dibayar dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian mereka tukarkan dolar tersebut untuk yen Jepang di sebuah bank Jepang. Bank Jepang menyerahkan dolar kepada Amerika Serikat dan menuntut pembayaran emas sebagai imbalan. Sekarang ada periode antara perang 1918 sampai 1939. Standar emas bekerja cukup baik 1870 sampai awal Perang Dunia I pada 1943. Ketika itu ditinggalkan. Selama perang, beberapa pemerintah membiayai pengeluaran besar militer mereka dengan mencetak uang. Hal ini mengakibatkan inflasi dan pada akhirnya perang pada 1918 tingkat harganya lebih tinggi. Terjadi di mana-mana. Amerika Serikat kembali ke standar emas pada 1919, Britania Raya pada 1925 dan Prancis pada 1928. Britania Raya kembali ke standar emas dengan mematok pound untuk emas pada tingkat paritas 4,25 per ons. Meskipun inflasi cukup besar antara 1914 sampai 1925, harga barang Inggris keluar dari pasang luar negeri, yang mendorong negara itu ke dalam depresi berat ketika pemegang pound asing kehilangan kepercayaan dalam komitmen Inggris untuk mempertahankan nilai mata uangnya. Mereka mulai mengubah kepemilikan pound mereka menjadi emas. Pemerintah Inggris melihat bahwa tidak bisa memenuhi permintaan emas tanpa habisnya cadangan emas. Pemerintahan Inggris melihat bahwa tidak bisa memenuhi permintaan emas tanpa habisnya cadangan emas sehingga ditangguhkanlah konvertibilitas pada 1931. Pada 1994, sistem Bretton Woods pada puncak Perang Dunia II, perwakilan dari 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire untuk merancang semua sistem moneter internasional yang baru. Dengan runtuhnya standar emas dan depresi besar pada 1930-an yang masih segar dalam pikiran mereka, negarawan tersebut bertekad untuk membangun sebuah tatanan ekonomi yang akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pasca perang. Ada konsensus bahwa nilai tukar tetap yang diinginkan. Selain itu, para peserta konferensi ingin menghindari devaluasi kompetitif yang tidak masuk akal pada 1930-an, dan mereka mengaku bahwa standar emas tidak bisa menyediakan hal ini. Ketika ini ada peran IMF. Perjanjian IMF sangat dipengaruhi oleh runtuhnya keuangan dunia, devaluasi kompetitif, perang dagang, pengangguran yang tinggi, hiperinflasi di Jerman dan tempat lain, serta disintegrasi ekonomi secara umum yang terjadi antar dua perang dunia. Tujuan dari perjanjian Bretton Woods adalah di mana IMF adalah penjaga utama untuk menghindari pengulangan kekacauan melalui kombinasi disiplin dan fleksibilitas.
Di sini ada disiplin. Sebuah rezim nilai tukar tetap memaksakan disiplin dalam dua cara. Pertama, kebutuhan untuk mempertahankan nilai tukar tetap menetapkan rem pada devaluasi kompetitif dan membawa stabilitas lingkungan perdagangan dunia. Kedua, rezim nilai tukar tetap memaksakan disiplin moneter pada negara, sehingga membatasi inflasi negara. Terus ada fleksibilitas. Meskipun disiplin moneter merupakan tujuan utama dari perjanjian Bretton Woods, diakui bahwa tekadnya kebijakan kurs tetap akan selalu fleksibel. Para penggagas dari perjanjian Bretton Woods ingin menghindari pengangguran yang tinggi sehingga mereka membangun fleksibilitas yang terbatas ke dalam sistem. Dua fitur utama dari perjanjian IMF yang membiarkan fleksibilitas ini, fasilitas pinjaman IMF dan paritas yang disesuaikan. Di sini ada peran Bank Dunia. Nama resmi untuk Bank Dunia adalah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan. Ketika penggagas Bretton Woods mendirikan Bank Dunia, kebutuhan untuk merekonstruksi ekonomi yang dilanda perang di Eropa adalah yang utama dalam pikiran mereka. Ternyata Bank Dunia dibayangi dalam peran ini oleh Marshall Plan, di mana Amerika Serikat meminjamkan uang langsung ke negara-negara Eropa untuk membantu mereka membangun kembali Eropa. Jadi, bank mengalihkan perhatian untuk pengembangan dan mulai meminjamkan uang kepada negara-negara dunia ketiga. Runtuhnya sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar yang dibentuk di Bretton Woods bekerja dengan baik sampai akhir 1960-an. Ketika mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan, sistem ini akhirnya runtuh pada 1973 karena ia digantikan dengan sistem mengembang terkendali. Untuk memahami mengapa sistem nilai tukar tetap runtuh, kita harus mengapresiasi peran khusus dari dolar Amerika Serikat sebagai satu-satunya uang yang dapat dikonversi terhadap emas sebagai mata uang yang berfungsi sebagai acuan bagi mata uang lain. Dolar menduduki tempat sentral dalam sistem. Setiap tekanan pada dolar untuk mendevaluasi bisa mengacaukan sistem, dan itulah yang terjadi. Sebagian besar ekonom melacak pecahnya sistem nilai tukar, tetapi Amerika Serikat pada kebijakan makroekonomi 1965 sampai 1958 untuk membiayai konflik dengan Vietnam dan program kesejahteraannya. Presiden Lyndon Johnson mendukung peningkatan pengeluaran pemerintah Amerika Serikat tidak dibiayai oleh kenaikan pajak. Pada saat yang sama, kenaikan pengeluaran pemerintah telah mendorong perekonomian. Dengan lebih banyak uang dalam saku mereka, orang menghabiskan ke impor dan neraca perdagangan Amerika Serikat mulai memburuk. Kenaikan inflasi dan memburuknya posisi perdagangan luar negeri Amerika Serikat menimbulkan spekulasi di bursa valuta asing bahwa dolar akan terdevaluasi. Hal ini terjadi pada musim semi 1971 ketika angka-angka perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya 1945 impor Amerika Serikat lebih besar daripada ekspornya. Sistem Bretton Woods memiliki hasil Hill. Sistem tidak bisa bekerja jika mata uang utamanya dolar Amerika Serikat berada di bawah serangan spekulatif. Sistem Bretton Woods biasa bekerja hanya selama tingkat inflasi Amerika Serikat tetap rendah dan Amerika Serikat tidak mengalami defek neraca pembayaran. Setelah hal-hal ini terjadi, sistem negara menjadi tegang ke titik akhir. Sekarang ada rezim nilai tukar mengembang. Nilai tukar mengembang diterapkan setelah runtuhnya nilai tukar tetap yang diresmikan pada Januari 1976 ketika anggota-anggota IMF mengadakan pertemuan di Jamaika dan menyetujui aturan dalam sistem moneter internasional yang kita pakai sekarang. Kesepakatan Jamaika. Pertemuan di Jamaika merevisi perjanjian IMF untuk mencerminkan realitas baru nilai tukar mengembang. Unsur-unsur utama dari perjanjian Jamaika meliputi sistem nilai tukar mengembang dinyatakan diterima, anggota IMF diizinkan untuk memasuki bursa valuta asing bahkan ke luar negara dengan tanpa jaminan fluktuasi spekulatif. Emas ditinggalkan sebagai aset cadangan. IMF mengembalikan cadangan emasnya kepada anggota dengan harga pasar saat ini, menempatkan hasil dalam dana perwakilan untuk membantu negara-negara miskin. Yang terakhir ada jumlah anggota IMF tahunan. Jumlah negara anggota kontribusi pada IMF yang meningkat pada $41 miliar.
tukar sejak 1973. Sejak Maret pada tahun 1973, nilai tukar telah menjadi jauh lebih volatil atau mudah berubah dan kurang dapat diprediksi daripada di tahun 1945. Volatilitas ini sebagian telah menyebabkan sejumlah guncangan tak terduga untuk sistem moneter dunia. Yang pertama, krisis minyak pada tahun 1971 ketika Organisasi Negara Pengekspor Minyak menaikkan 4 kali lipat harga minyak. Efek berbahaya ini dapat tingkat inflasi Amerika Serikat dan posisi perdagangan mengakibatkan penurunan lebih lanjut dan dalam nilai dolar. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dalam dolar menyusul kenaikan tajam dalam tingkat inflasi Amerika Serikat pada tahun 1977 dan 1978. Yang ketiga, krisis minyak pada tahun 1979 ketika Organisasi Negara Pengekspor Minyak sekali lagi menaikkan harga minyak ini secara dramatis, dua kali lipat. Yang keempat, kenaikan tak terduga dalam dolar antara 1980 sampai 1985 meskipun memperburuk potret neraca pembayaran. Yang kelima, jatuhnya dolar Amerika Serikat terhadap yen Jepang dan Jerman antara 1985 dan 1987 dan terhadap yen antara 1993 dan 1995. Yang keenam, runtuhnya sistem moneter Eropa pada tahun 1992 secara parsial. Pada 1997, krisis mata uang Asia ketika mata uang dari beberapa negara Asia, termasuk Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, hilang antara 50% sampai dengan 80% dari nilai mereka terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan. Yang terakhir, penurunan nilai dolar Amerika Serikat dari 2001 sampai dengan 2008. Nilai tukar tetap versus kurs mengambang. Perdebatan tentang manfaat relatif dari rezim nilai tukar tetap dan mengambang kekecewaan dengan sistem suku bunga mengambang dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan perdebatan baru tentang manfaat nilai tukar tetap. Pada bagian ini, kita meninjau argumen untuk nilai tukar tetap dan mengambang. Alasan untuk nilai tukar mengambang. Otonomi kebijakan moneter, beberapa analisis berpendapat bahwa di mana sistem tetap kemampuan suatu negara untuk memperluas atau membatasi peredaran uangnya seperti yang terlihat dibatasi oleh kebutuhan untuk menjaga paritas nilai tukar. Ekspansi dapat menyebabkan inflasi yang menempatkan tekanan pada nilai tukar tetap. Kontraksi moneter memerlukan suku bunga yang tinggi untuk mengurangi permintaan uang. Suku bunga yang tinggi menyebabkan aliran uang dari luar negeri yang menempatkan tekanan pada tukar tetap. Jadi, untuk mempertahankan paritas nilai tukar di bawah sistem tetap, mata uang memiliki keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk menggunakan kebijakan moneter untuk memperluas atau membatasi ekonomi mereka. Penyesuaian neraca perdagangan. Jika negara maju, defisit permanen neraca perdagangan mengimpor lebih banyak daripada mengekspor. Jika suatu negara mengalami defisit perdagangan, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan mata uang negara itu di bursa valuta asing. Penawaran melebihi permintaan akan menyebabkan depresiasi nilai tukar pada gilirannya dengan membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal. Sebuah depresiasi nilai tukar harus memperbaiki defisit perdagangan. Alasan untuk nilai tukar tetap. Disiplin moneter. Kebutuhan untuk mempertahankan paritas nilai tukar tetap memastikan bahwa
Pemerintah tidak menambah jumlah peredaran uang mereka dengan harga inflasi. Spekulasi nilai tukar mengambang juga berpendapat spekulasi yang dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar. Spekulasi mendestabilisasi tersebut cenderung untuk menonjolkan fluktuasi nilai jangka panjang pertukaran tersebut. Hal ini dapat merusak perekonomian suatu negara dengan mendistorsi harga ekspor dan impor. Dengan demikian, para pendukung rezim nilai tukar tetap berpendapat bahwa sistem tersebut akan membatasi dampak destabilisasi spekulasi. Ketidakpastian. Spekulasi juga menambah ketidakpastian pergerakan mata uang pada masa depan yang mencirikan rezim nilai tukar mengambang. Mengingat nilai tukar yang berubah, bisnis internasional tidak tahu bagaimana untuk bereaksi terhadap perubahan dan sering kali mereka tidak bereaksi bahwa nilai tukar tetap akan menghilangkan ketidakpastian tersebut, mendorong pertumbuhan perdagangan internasional dan investasi. Penyesuaian neraca perdagangan. Suku bunga mengambang membantu menyesuaikan ketidakseimbangan perdagangan. Kritikus mempertanyakan kedekatan hubungan antara nilai tukar dan neraca perdagangan. Mereka mengklaim defisit perdagangan ditentukan oleh keseimbangan antara tabungan dan investasi di suatu negara, bukan oleh nilai mata uang eksternal. Dalam depresi mata uang akan menyebabkan inflasi. Inflasi ini akan menghapus setiap keuntungan dalam daya saing biaya yang timbul dari depresiasi mata uang. Nilai tukar terdepresiasi tidak akan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Sebagian pendukung dari nilai tukar mengambang mengklaim hanya akan meningkatkan inflasi harga. Rezim nilai tukar dalam praktiknya. Pemerintah di seluruh dunia mengejar sejumlah kebijakan nilai tukar yang berbeda. Hal tersebut berkisar dari mengambang bebas yang murni, di mana nilai tukar ditentukan oleh ketentuan pasar, untuk sistem patokan yang memiliki beberapa aspek sistem nilai tukar tetap. Negara-negara ini telah mengadopsi sebuah sistem di mana nilai tukar mereka diperbolehkan untuk berfluktuasi terhadap mata uang lainnya dalam zona target. Melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Suatu negara akan mematok nilai mata uangnya dengan sebuah mata uang utama, misal dolar Amerika Serikat, sehingga ketika nilai dolar naik, mata uang tersebut juga naik. Pematokan nilai tukar populer di kalangan banyak negara-negara kecil di dunia, seperti dengan rezim nilai tukar tetap penuh. Rezim yang besar mengklaim terhadap nilai tukar patokan merupakan pemaksaan disiplin moneter pada negara dan menyebabkan inflasi rendah. Dewan Mata Uang yang berkomitmen untuk mengkonversi mata uang domestik terhadap permintaan ke mata uang lainnya pada nilai tukar tetap. Dan mata uang dapat mengeluarkan catatan domestik tambahan dan koin hanya ketika cadangan devisa yang tersedia untuk mendukungnya. Pengelolaan krisis oleh IMF. Fungsi IMF untuk menyediakan sebuah gudang uang di mana anggota bisa meminjam selama jangka pendek untuk menyesuaikan posisi saldo neraca pembayaran mereka dan menjaga nilai tukar mereka. Kegiatan IMF telah diperluas karena krisis keuangan berkala terus memukul banyak negara pada era setelah Bretton Woods, khususnya di kalangan negara-negara berkembang di dunia. Krisis uang pada masa sesudah Bretton Woods. Krisis mata uang terjadi ketika serangan spekulatif pada nilai tukar mata uang dalam hasil depresiasi tajam nilai atau kekuatan otoritas untuk mengeluarkan volume besar cadangan mata uang internasional dan dengan tajam menaikkan suku bunga untuk mempertahankan nilai tukar yang berlaku. Krisis perbankan mengacu pada hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan yang mengarah ke bank sebagai individu-individu ataupun perusahaan yang menarik deposito mereka.
Krisis hutang luar negeri adalah situasi di mana suatu negara tidak dapat melayani hutang luar negeri, baik hutang sektor swasta maupun pemerintah. Krisis-krisis ini cenderung memiliki keamanan penyebab makroekonomi, inflasi, harga relatif tinggi, defisit neraca, perjalanan melebar, ekspansi peminjam dalam negeri yang berlebihan, dan inflasi harga aset. Krisis mata uang Meksiko pada 1995, IMF membuat sebuah kondisi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah Meksiko untuk membantu negara keluar dari krisis keuangan pada 1982 bersama 3 lembaga yang berjanji untuk menyediakan dana senilai 50 miliar dolar untuk membantu menstabilkan peso Meksiko dan untuk menebus hutang publik dan sektor swasta senilai 47 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, Meksiko menjadi penerima terbesar bantuan IMF hingga saat itu. Krisis Asia. IMF memegang peran dalam memberikan bantuan untuk membantu perekonomian Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan yang hancur untuk menstabilkan mata uang mereka. Setelah itu, meskipun mereka tidak meminta peminjaman IMF, perekonomian Jepang, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga terkena imbas krisis. Ledakan investasi. Pertumbuhan ekspor membantu mendorong sebuah ledakan investasi di properti komersial dan residensial, aset industri dan infrastruktur real estate, komersial dan perumahan di kota-kota seperti Hong Kong dan Bangkok mulai melambung. Keberhasilan eksportir Asia mendorong mereka untuk melakukan investasi lebih berani dalam kapasitas industri. Kelebihan kapasitas. Investasi sering dibuat atas dasar proyek yang tidak realistis tentang kondisi permintaan pada masa mendatang. Hasilnya adalah kelebihan kapasitas yang signifikan. Misalnya investasi Seibol Korea Selatan di pabrik semikonduktor melonjak pada 1994 dan 1995. Ledakan hutang. Banyak dari peminjam tersebut dalam Amerika Serikat sebagai lawan mata uang lokal, yang pada awal tampak seperti langkah cerdas. Sepanjang wilayah tersebut, mata uang lokal dipatok terhadap dolar dan suku bunga dalam peminjam dolar pada umumnya lebih rendah daripada suku bunga dalam uang domestik. Yang terakhir ada memperluas impor. Untuk membangun infrastruktur pabrik-pabrik dan gedung perkantoran negara-negara Asia Tenggara sedang membeli peralatan modal dari bahan Amerika, Eropa, dan Jepang, dan itu dapat memperluas impor.